Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salam bagi Rasulullah berpada singkat Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, orang-orang tua kami, seluruh jemaah Masjidil ini yang kami hormati, serta ustaz yang sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pengajian pekan kita Ahad pagi ba'da subuh. Untuk mengambil berkah daripada pengajian kita ini, mari sama-sama kita mulai dengan membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya kami serahkan kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'lana bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak-bapak serta ibu-ibu, orang-orang tua kami, para hadirin yang insyaallah kesemuanya mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya selalu kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak yang tak henti-hentinya selalu Allah curahkan kepada kita dari mulai sejak kita dilahirkan dari rahim ibu kita hingga detik ini. Allah senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Maka layaklah kita mensyukuri nikmat Allah tersebut. Ya mudah-mudahan Allah senantiasa menambah nikmat-nikmat yang selama ini telah Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mencurahkan seluruh hidupnya agar risalah Islam yang indah ini sampai kepada kita semua. Yang mudah-mudahan nanti dengan kita memperbanyak salat kepada baginda Rasulullah dan juga hadirnya kita di masjid ini menjadi saksi kita berusaha mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga nanti di hari kiamat Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua dan mudah-mudahan Allah muliakan kita dapat mendampingi nanti Rasulullah di surganya Allah, surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di subuh ini kita akan membahas sebuah bab yang cukup ringan untuk memulai karena kemarin sempat ada vakum. Kita membahas tentang bab luqathah. Lam Qaf, Po, Ha. Kalau diterjemahkan, luqathah ini artinya barang temuan. Bagaimana hukumnya kalau kita menemukan barang di tempat umum? Nah, ada nampak uang orang jatuh. Lagi di masjid, jumpa ada HP tertinggal, ada jam tangan, atau nampak tasbih. Ini bukan tasbih punya masjid ini, beda ini. Ini punya siapa? Bagaimana hukumnya? Bagaimana tata caranya? Insya Allah akan kita bahas di dalam bab ini. Luqathah, banyak definisi ulama, tapi saya ambil definisi yang agak simpel. Luqathah adalah malun dha'i'un lam yu'raf sahibuhu wujida fi makanin 'am.
Luqatah adalah barang yang hilang, barang hilang. Lam yu'raf sahibuhu, yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Wujida fi makanin am, ditemukan di tempat umum. Jadi kalau kita jumpa barang, nggak diketahui siapa pemiliknya, dan ini kita temukan di tempat umum, namanya adalah luqatah, masuk ke dalam bab ini. Beda halnya kalau jumpa di rumah orang, lagi bertamu awak, nampak di kursi dia, oh ada pula HP. Nah, ini jangan dianggap luqatah, nyolong namanya itu, nyuri. Jadi menemukan suatu barang yang tidak diketahui pemiliknya di tempat umum, contoh di jalan. Nah, nampak dapat pula dia kayak kartu ATM, diangkat rupanya emas antam 10 gram. Nah, nampak uang jatuh, jumpa dompet orang, di masjid jumpa di tempat wudhu ada jam tangan. Nah, ini termasuk dalam bab luqatah. Apa hukum mengambil barang luqatah tadi? Hukumnya bisa berbeda-beda tergantung keadaannya. Bisa dari 5, bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa juga menjadi haram. Hukumnya sunnah, mengambil barang luqatah kalau dia yakin terhadap diri dia mampu menjaga barang tersebut dan gak akan khianat. Kalau dia yakin, ini kalau ku ambil bisa ku jaga, dan dia yakin diri dia pada saat itu tidak akan khianat, gak akan berbalik malah ngantongi untuk diri sendiri, langsung diambilnya, bawanya pulang. Pada saat itu sunnah dia mengambil barang tersebut untuk menjaga harta orang lain, biar harta orang lain menjadi aman. Kalau seandainya pada saat itu dia merasa aman, tapi mungkin besok entahlah pula, ragu dia terhadap diri dia di masa depan, pada saat itu hukumnya berubah menjadi mubah, boleh diambil, boleh enggak. Kalau pada saat dia yakin dia amanah bisa menjaga barang tersebut dan ditakutkan, ini jam tangan yang ku dapat di kamar mandi nih, kalau nggak ku ambil, nggak ku amankan, nanti diambil pula sama orang nggak bertanggung jawab. Pada saat itu wajib diambilnya. Bisa makruh kalau ternyata orang yang menemukan ini adalah orang yang fasid, orang yang memang terbiasa meninggalkan kewajiban, orang yang biasa bermaksiat, bahkan sudah masyhur dia di kampung itu. Makruh dia mengambil barang tersebut. Bisa menjadi haram kalau ketika dia nampak barang tersebut langsung muncul dalam hatinya, oh ada barang hilang nih, ku jual lah gitu. Kalau dalam hatinya sudah ada muncul khianat, ingin mengambil barang tersebut dan menjualnya, pada saat itu haram dia mengambil barang tersebut. Jadi hukum asalnya sunnah, kita ambil kalau kita yakin kita dapat mengamankan barang tersebut. Kalau kita nggak yakin, masih ragu kita, nanti bisa saja khianat atau kita nggak mampu menjaganya, menjadi mubah. Menjadi wajib kalau nggak kita ambil nanti diambil orang ini, nggak aman barangnya, wajib kita ambil. Bisa menjadi makruh kalau yang ngambil ternyata orang fasik. Bahkan menjadi haram kalau dia ngambil yakin dia akan khianat, haram dia mengambilnya. Dan kalaupun dari 5 hukum tersebut dia memutuskan untuk tidak mengambil barangnya, ditinggalkannya lah barang tersebut, jumpa jam tangan di kamar mandi. Terakhir ada orang nanya, bang, ada nampak jam tangan? Tadi ada nampak aku di situ. Dicek sama orangnya, ternyata sudah hilang. Dia tidak bertanggung jawab. Walaupun hukum dia pada saat mengambil itu wajib dia ngambil. Tapi kalau belum diambilnya, belum dipegangnya, dia sama sekali tidak bertanggung jawab. Tapi kalau sudah diambil, sudah dipegang, sudah dihitung bertanggung jawab. Nah, jadi udah diambilnya, tengok-tengoknya, baru letaknya lagi. Ditanya orang yang punya, oh ada tadi di situ, udah aku tengok katanya. Nah, ditengok sama yang punya, udah hilang, dia bertanggung jawab karena ada diambilnya, sudah ada pernah berada di bawah kekuasaan tangan dia. Tapi kalau belum disentuhnya sama sekali, ditinggalkannya begitu saja, dia tidak bertanggung jawab. Ini terkait tentang luqatah. Dan juga
Kalau qadhi, hakim atau pihak berwenang mengetahui ada seseorang menemukan barang hilang dan ternyata yang menemukan itu adalah orang yang fasik, maka qadhi wajib mengambil barang tersebut dari dia untuk diamankan. Atau boleh juga dibiarkan barang tersebut tetap bersama dia, tapi harus ditunjuk satu orang yang memantau pergerakan dia. Jumpalah pula ada sepeda di pinggir jalan dari pagi sampai sore nggak ada yang ngambil, mereknya mahal pula, Brompton. Yang ketemu ternyata preman. Pihak berwenang boleh ngambil dari dia, atau kalaupun nggak ngambil, utus satu orang untuk ngecek dia, jangan sampai dijualnya. Ini kalau yang menemukan adalah orang fasik. Begitu juga kalau yang ternyata menemukannya adalah anak kecil, maka orang tua atau walinya wajib mengambil barang tersebut dari si anak. Bisa dia mengamankannya, atau boleh juga diserahkan kepada qadhi, kepada pihak berwenang. Memberikan kepada qadhi atau pihak berwenang dengan syarat qadhi atau pihak berwenang ini terpercaya, memang reputasinya baik. Tetapi kalau ternyata pihak berwenang, hakim di tempat tersebut, reputasinya nggak baik, tidak boleh kita menyerahkan kepada dia. Ini memang diatur, karena kalau dikasih sama dia, lebih besar pula kemungkinan hilangnya. Barang awak pun hilang kambing, ngelapor, malah diminta seharga lembu. Ini sering kejadian di tempat lain, bukan di tempat kita. Oke. Kemudian, kalau kita memutuskan untuk mengambilnya, ada 6 hal yang wajib kita ketahui. Yang pertama, an ya'rifa wi'a'aha, mengetahui bungkusnya. Ini berdasarkan pada zaman dulu, sering di dalam sebuah bungkusan, ketahui jenis bungkusannya, dari kulitkah, dari kainkah, kalau kita dari plastikkah. Yang kedua, wa an ya'rifa ifasaha, mengetahui wadahnya. Kalau zaman dulu sudah dalam tempat dibungkus, ada pula wadahnya lagi. Kalau memang dia ada wadahnya, ketahui jenis wadahnya bagaimana. Wa an ya'rifa wika'aha, mengetahui tali ikatannya. Wa an ya'rifa jinsaha, mengetahui jenis barangnya. Ini yang hilang, emaskah, uangkah, jam tangankah. Wa an ya'rifa adadaha, mengetahui jumlahnya. Kalau uang hilang, tahu kita uang kita ambil ini berapa jumlahnya. Wa an ya'rifa waznaha, mengetahui beratnya. Jumpa pula dia beras segoni, atau jumpa dia tadi emas, diketahui beratnya. Kalau zaman sekarang, jumpa HP, kita harus tahu HP-nya ini model apa. Ini pakai casing pula, warna apa. Kita harus mengetahui detail barang yang kita temukan tersebut. Setelah diketahuinya barangnya, apa kewajiban dia selanjutnya? Adalah mengumumkannya. Berapa lama diumumkan? Selama 1 tahun. Di mana? Di tempat-tempat umum. Disebutkan juga di sini fi abwabil masjid, di pintu-pintu masjid ketika orang keluar dari berjamaah. Enggak harus 5 kali sehari. Minimal diumumkan di pagi dan di sore. Sehari itu 2 kali dalam seminggu pertama. Sudah lewat seminggu pertama, seminggu selanjutnya cukup 1 kali sehari. Selanjutnya cukup 1 minggu 1 kali sampai 7 minggu. Selanjutnya ya udah 1 bulan sekali. Jadi jangan pula gara-gara dia jumpa emas 10 gram tiap hari kerja mengumumkan aja. Awal-awal saja disuruh dia mengumumkan 1 hari 2 kali. Dan sampai seminggu cukup 1 hari 1 kali. Selanjutnya cukup seminggu sekali. Dan selanjutnya cukup sebulan sekali. Selama 1 tahun. Baik dia ini berniat sekedar menjaga barangnya, atau dia ini berniat ini nanti jadi milikku. Boleh. Kalau kita jumpa barang, jumpa pula dia emas 10 gram, kan lumayan itu. Diumumkannya lah selama 1 tahun.
Kapan dianggap 1 tahun? Dimulai dari sejak dia mengumumkan, bukan dari sejak dia mengambil barang tersebut. Diambilnya barangnya pada 10 Syawal, tapi dia baru mulai mengumumkannya besoknya pada 11 Syawal. 11 Syawal tahun depan, barang itu boleh dimilikinya setelah dia mengumumkannya. Bisyartit boman, dengan syarat dia menanggung ganti ruginya. Maksudnya bagaimana? Kalau seandainya sudah lewat 1 tahun, oh udah jadi milik aku nih, berarti boleh digunakannya. Kalau belum lewat 1 tahun, belum boleh digunakan. Jumpa sepeda tadi nggak boleh dipakai, karena belum milik dia. Udah lewat 1 tahun dipakainya, 6 bulan kemudian setelah dipakainya, datang pula orang yang ngaku itu punya dia. Disebutkannya ciri-cirinya semua pas. Ternyata memang itu milik dia. Ya udah, mau nggak mau dibalikkan lagi. Kalau seandainya sepakatlah antara si pemilik barang asli dengan si penemu barang luqatah tadi untuk sekedar dibalikkan, atau nggak salah aku balikkan sepedanya, udah suruh kali aku sama sepedanya, aku bayar aja. Sepakat, udah jelas. Tapi kalau nggak sepakat, yang satu nggak mau aku balikkan sepedanya, aku bayar aja. Yang satu pemiliknya enggak, aku minta sepedanya. Tambah lagi sepedanya ini udah ada pula lecet-lecet, kau gantilah katanya. Ya udah, pada saat itu dibenarkan pendapat si pemilik barang. Boleh jadi milik dia, tapi wajib ada tanggungannya, ada tanggung jawabnya. Kalau seandainya yang punya barang asli tadi kembali meminta sama dia. Oke. Dan ketika mengumumkan juga, tidak boleh terlalu berlebihan menyebutkan ciri-ciri barang yang ditemukan. Cukup sebutkan sebagian barangnya aja. Karena kalau disebutkan secara detail, semua orang ngaku nanti. Ditemukan jam tangan, mereknya apa? Casio, warnanya hitam, ada liris emas-emasnya dikit katanya. Detail disebutkannya semua ciri-cirinya. Ya orang datang ngaku, oh itu punya saya katanya. Oh iya betul, ini punya Bapak, dikasihkannya. Seminggu kemudian datang pemilik aslinya, dia wajib mengganti. Karena salah dia sendiri menyebutkan terlalu detail. Jadi ketika mengumumkan, cukup sebutkan sebagian ciri-cirinya. Atau siapa yang kehilangan uang kemarin sore, saya menemukan uang, silahkan datangi saya. Jangan disebutkan jumlahnya apa, berapa. Atau misalnya dia jumpa mata uang asing, jangan disebutkan berapa, mata uangnya apa. Jadi cukup sebutkan sebagian sifatnya saja. Jadi kalau ada orang ngaku, tinggal kita tanya detailnya kepada dia. Kalau memang sama, pas ya kita kasih sama dia. Kalau enggak, berarti itu bukan milik dia. Setelah berlalu 1 tahun, sejak awal dia memang berniat ingin jadi milik dia, itu boleh menjadi milik dia. Ternyata kalau udah dijualnya, datang si pemiliknya, ya ganti. Milik dia, tapi tetap wajib bertanggung jawab mengganti kalau si pemiliknya datang. Ngumumkan 1 tahun itu kan lama. Ini ngumumkan 1 tahun kalau barang yang ditemukannya itu betul-betul barang yang berharga. Tetapi kalau yang ditemukannya adalah barang yang harganya murah, itu tidak harus sampai 1 tahun. Berapa lama? Tergantung urf, tergantung kebiasaan. Jumpa dia tasbih. Kayaknya tasbih kayak gini seminggu aja lah, umumkan beberapa hari. Ya dia umumkan ya seminggu atau 5 hari. Ya udah, habis itu nggak diumumkan dia, boleh jadi milik dia. Atau jumpa uang 2.000, masa ngumumkannya setahun? Nah, sekali aja diumumkan, ada nggak kehilangan uang, ya udah nggak ada, jadi milik dia. Nah, jadi dikasih batas 1 tahun kalau ini barang berharga. Karena zaman dulu para kafilah dagang itu sering pergi ke kota lain, kan terjatuh barang dagangannya banyak, itu mahal harganya. Dikasih kesempatan 1 tahun karena bisa saja ada kafilah dari negeri itu datang lagi ke tempat tersebut. Jadi begitu mereka tahu ada barang hilang, dikasih tahu, oh iya ini barangnya, ini memang punya kawanku, atau ini punya si fulan, atau ini punyaku. Jadi dikasih waktu 1 tahun agar kalau dia orang jauh ada kesempatan balik ke tempat tersebut. Ternyata memang barang dia hilang di situ. Dan juga jangan sampai dikasih waktu 10 tahun, cukup setahun aja.
Karena kasihan orang yang nemukan. Yang ada orang nggak mau ngambil barang luqatah nanti, nggak ada yang mau mengamankan. Maka dikasih batas 1 tahun. Memandang kepada orang yang mengambil jangan sampai terlalu lama, dan juga memandang kepada si pemilik barang. Dikhawatirkan bisa saja tahun depan dia balik lagi ke tempat tersebut dan dia akan menanyakan barang hilang dia. Jadi batasnya 1 tahun maksimal. Nah, kalau barangnya remeh-temeh, ya boleh 1 hari, boleh 2 hari, boleh seminggu, boleh sebulan, tergantung urf kebiasaan dari barang tersebut. Kira-kira lah, orang kalau kehilangan 5.000 kayaknya nggak nyampe nyarinya seminggu. Nah, kalau kehilangan dia 100.000, ya mungkin ada, tergantung daerah. Ada mungkin sebagian daerah agak ekonomi ke bawah, mungkin sampai sebulan dia nyarinya. Nah, ada mungkin orang, ini orang paling 2 hari aja lah umumkan, habis itu jadi milik dia, nggak apa-apa. Jadi tergantung urf di daerah tersebut. Oke. Dan kita masuk jenis-jenis luqatah. Beda jenisnya, beda cara penanggulangannya. Yang pertama, ma yabqa 'alad dawam. Benda luqatah, benda temuan yang mampu bertahan lama. Ya, kayak disebutkan tadi, emas, uang, jam tangan, sepeda, mampu disimpan lama. Bagaimana hukumnya? Ya sebagaimana yang tadi telah dijelaskan. Diumumkan selama 1 tahun. Yang kedua, ma la yabqa ka-ta'ami war-rutab. Benda yang tidak tahan lama, contohnya makanan. Habis subuh, orang udah pulang semua, jumpa dia, ada lontong. Punya siapa pula lontong nih? Masjid dah sunyi. Kalau ditunggu nanti sholat zuhur takut basi. Kayak mana mau ngumumkannya? Dia memiliki pilihan. Yang pertama, boleh dimakannya dulu. Dimakannya lontong tersebut, tapi perkirakan kalau datang orangnya mampu aku bayar. Diizinkan dia memakannya. Jangan sampai ditunggu sampai zuhur mengumumkan, lontongnya keburu basi, menyia-nyiakan harta, menyia-nyiakan makanan. Jadi boleh dimakan dulu. Kalau datang orangnya nanti zuhur umumkan, kalau dia ngaku ganti. Atau kalau dia ikhlas sudah saya makan, ya alhamdulillah, kalau enggak saya ganti. Yang kedua, boleh dijual. Kita jual lontong tersebut, uangnya kita simpan. Baru kemudian kita umumkan. Nah, siapa yang kehilangan makanan, kita tinggal di masjid tadi pagi, hubungi saya. Begitu datangi, iya Pak, saya tadi lontong saya tertinggal. Oh, dakwah jual, ini duitnya. Nah, jadi sebisa mungkin agar harta itu tetap terjaga. Jadi kalau makanan yang nggak tahan lama, atau misalnya jumpalah kue bolu, kan nggak mungkin diumumkan selama berhari-hari. Tergantung makanannya. Jadi boleh dimakan langsung, boleh juga dijual. Kemudian kalau makanan yang nggak tahan lama tadi mampu kita simpan, baik dengan diolah. Contohnya dia dapat susu. Susu bisa diolah menjadi keju. Kalau nggak diolah, susunya ini jadi basi. Kalau diolah jadi keju, bisa bertahan lama. Nambah opsi ketiga, boleh diubahnya jadi keju. Nah, biar menjadi tahan lama. Contohnya lagi, dapat anggur. Anggur dapat diolah jadi kismis, dikeringkan. Bisa tahan lama. Boleh diubahnya jadi kismis, dipertahankannya, diumumkannya. Dapat pula begoni-goni. Nah, siapa pula ini di kampung nih. Atau daging. Nah, di rumahnya ada pula freezer. Boleh dibekukannya, difreezerkannya. Nah, pada masa kurban, entah dari mungkin pick up mana lewat kan, jatuh, pluk 1 goni daging. Nah, kayak mana? Kalau boleh 3, boleh dimakannya kalau disanggup. Nanti kalau ada orang datang tinggal ku ganti. Boleh dijualnya atau boleh disimpannya. Yang penting bagaimana cara harta itu tetap bertahan lama. Nah, boleh disimpannya. Bagaimana biaya penyimpanannya atau biaya pengolahannya? Kalau dia niatnya sekedar untuk menjaga saja, nggak ada niat untuk jadi milik sendiri, dia boleh meminta ke Baitul Mal. Zaman sekarang nggak ada Baitul Mal. Nah, boleh, atau cara kedua,
dia boleh keluarkan biaya, tapi dihitung hutang bagi si pemiliknya. Nanti kalau datang, aku minta biaya freezer aku itu listriknya selama nyimpan daging dia. Nah, kalau dia datang, aku minta biaya ngolah kejunya dari susu menjadi keju. Anggap hutang sama dia. Sebisa mungkin intinya barang tadi tetap bertahan. Kemudian, bagaimana kalau yang ditemui adalah makhluk hidup, hewan? Di sini dibagi dua. Kalau yang kita temui adalah hewan yang kemungkinan tidak dapat bertahan hidup dari hewan predator. Kambing termasuk hewan yang nggak dapat bertahan hidup sendiri. Ayam lah. Jumpa kita ayam. Ayam siapa ini? Tanya-tanya dikit tetangga nggak ada yang ngaku. Udah pilihannya 3. Pertama, boleh disembelihnya, dimakannya. Jadi datang orang, Pak, Bapak ada nampak ayam? Oh ya ada semalam. Ayam apa? Warna apa? Oh ayam jago Pak. Yang ada di sini ada merah-merah dikit. Mana Pak? Ada sini gitu. Nah, ya udah nanti tinggal bayar ke orangnya. Berapa? Perkiraan aku paling 50.000. Enggak Pak, itu ayam Bangkok. Memang biasa untuk dilaga, ayam hias katanya. 10 juta. Oh enggak, dihitung harga normal. Nah, jadi boleh dipotongnya, dimakan. Enggak haram, memang diizinkan. Nanti datang orangnya, tinggal dibayar. Atau opsi kedua seperti makanan tadi, ya udah dijual, uangnya kita simpan. Atau ketiga, dipelihara silahkan, sampai nanti datang orangnya. Kalaupun ada bertambah dari hewan yang dipeliharanya tadi, kalau bertambahnya sesuatu yang nggak bisa dipisahkan, contoh dia dapat kambing. Umumkannya setelah 6 bulan kambingnya makin gemuk. Kan nggak mungkin. Pas jumpa kurus, 6 bulan kemudian datang orang jadi gemuk. Nggak mungkin balikkan gemuknya. Nah, wajib dikembalikan, dikasih kambingnya dalam keadaan gemuk. Tapi kalau bertambahnya sesuatu yang terpisah, contohnya dia dapat kambing, lagi hamil pula dia dapat. Dalam 6 bulan lahir anaknya. Yang dikembalikan induknya aja, anaknya enggak. Karena itu tambahan yang mampu dipisahkan. Nah, dapat dia ayam betina. Selagi nunggu-nunggu sambil mengumumkan, bertelur berapa kali? Telurnya wajib dibalikkan. Karena itu tambahan yang mampu dipisahkan. Tapi kalau dari kurus menjadi gemuk, dari kecil jadi besar, itu tambahan yang tidak dapat dipisahkan. Kembalikanlah kepada si pemiliknya. Itu kalau jumpa hewan yang nggak mampu bertahan sendiri. Tapi kalau yang ditemukan adalah hewan yang mampu bertahan sendiri dari predator, pada umumnya predator kecil. Dicontohkan di sini unta. Kalau di kita mungkin kerbau. Nah, jumpalah kita mau ke jalan pegunungan, kerbau siapa pula nyasar sini. Kalau dia jumpanya di sohrok, kalau di sini di padang pasir, kalau kita berarti di daerah hutan-hutan lah. Ini nggak boleh kita ambil, karena tanpa kita ambil pun dia mampu bertahan. Sama sekali nggak boleh kita ambil. Tetapi kalau jumpanya di daerah pemukiman, ada kemungkinan dicuri orang. Besar kemungkinan orang akan nyurinya. Hukumnya seperti hewan yang tidak mampu bertahan sendiri. Boleh kita selamatkan. Apa ayah pun ngasih makannya, sembelih kerbaunya. Sekalian pesta anak dia. Nanti datang yang punyanya ku ganti. Nah, atau dijualnya, uangnya ku simpan. Atau dipeliharanya, silahkan. Nah, jadi dibedakan yang ditemui itu apa. Nah, dan dikasih solusinya. Kalau yang bertahan lama ya solusi cuma satu, ya dijaga barang tersebut. Nah, tapi kalau yang nggak mampu bertahan lama kayak makanan boleh dimakan, boleh dijual. Begitu juga hewan. Hewan boleh dipeliharanya sampai lama. Nah, nanti datang baru dikembalikan, boleh dijualnya, boleh juga disembelihnya. Tapi nanti begitu datang si pemiliknya diganti. Jangan pula makan tapi nggak mau ganti. Udah siap dia dengan pembayaran jika si pemiliknya datang. Dan di akhir di sini dibahas al-laqit. Bagaimana jika yang ditemukan adalah manusia? Jumpa anak bayi, jumpa anak kecil, jumpa orang yang nggak mampu ngurus diri sendiri. Ada faktor mental dia, mentalnya terganggu. Hukumnya fardu kifayah. Wajib bagi orang di kampung tersebut untuk mengambil dia dan merawat dia.
Kalau ada satu orang cuma dia sendiri jumpa, berarti jadi fardu ain bagi dia. Ada 10 orang jumpa, 10 satu di antara 10 terus ada yang ngambil. Kalau 10 yang meninggalkan, 10-10-nya berdosa. Nah, fardu kifayah harus diambil. Bagaimana untuk biaya perawatannya? Ambil dari baitul mal. Kalau nggak ada baitul mal, ambil dari harta orang-orang kaya dari kaum muslimin. Karena wajib memelihara dia. Dan kalau ada yang mengambilnya, ingin merawatnya, wajib mendatangkan saksi. Karena, apalagi zaman dulu, tiba-tiba ada anak kecil di rumah dia. Ditanya orang, ngaku pula, ini budak baru kubeli, katanya. Padahal dia anak itu merdeka. Jadi kalau mau ngambil, harus datangkan saksi orang yang terpercaya. Atau, ternyata anak ini ada hartanya. Nampak dia anak hilang. Masih kecil. Ditanya, mama kau siapa? Nggak tahu. Nah, tapi dia pakai kalung emas. Boleh diambil harta dia untuk biaya hidup dia. Dengan syarat izin ke qadhi. Izin ke hakim. Izin ke pihak berwenang. Nggak boleh langsung dijualnya kalungnya untuk menghidupi si anak tersebut. Karena yang boleh menggunakan harta anak kecil untuk menjualnya dan sebagainya hanya ayah dan kakek wali dia. Kalau orang yang nemukan tadi nggak berhak, harus izin dulu ke qadhi. Boleh nggak ini untuk menghidupi dia? Ada pula dia pakai kalung emas. Atau bayi telantar, ada pula uang di situ gitu. Harus izin dulu ke qadhi. Dan kalau anak hilangnya di tempat negeri muslim, maka hukum anak itu adalah muslim. Nah, atau ditanya siapa makmu, nggak tahu, siapa ayahmu, nggak tahu, makmu berjilbab apa enggak? Iya berjilbab, oh berarti muslim. Nah, atau nggak tahu dia sama sekali, masih bayi, nggak bisa ditanyain. Kalau di negeri muslim dipastikan dia muslim. Tapi kalau jumpa di negeri kafir, itu tidak bisa langsung kita putuskan dia harus menjadi muslim. Karena anak itu ngikut agama orang tuanya. Dan yang memeliharanya juga harus orang muslim. Karena yang boleh menjadi wali bagi muslim adalah orang muslim juga. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan gak boleh ada yang lebih tinggi dari dia. Oke. Dan juga anak kecil tadi boleh dibawa pindah. Nah, yang tadi anak hilang tadi dirawat, misalnya ternyata yang merawatnya pindah keluar kota, ini juga diizinkan dia membawa anak tersebut. Itulah tadi beberapa hukum singkat terkait tentang barang luqatah. Menemukan sesuatu, baik benda mati ataupun makhluk hidup, baik hewan ataupun juga manusia. Kalau dijumpai itu hewan atau yang dijumpai itu tadi adalah barang, bisa sunnah, bisa wajib, bisa makruh, bisa mubah, bisa haram. Tapi kalau yang dijumpai itu adalah manusia, wajib harus diambil dan dipelihara dan dirawat. Itulah tadi singkat, dan sebelum kita tutup mungkin kita buka sesi tanya jawab. Saya serahkan kepada moderator. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Asuransi. Kalau asuransi konvensional, fatwanya itu haram. Karena kalau konvensional itu mengandung unsur judi, maisir. Jadi kita membayar ke sebuah perusahaan A yang bayar premi lah tiap bulan, mungkin anggap 100.000. Kalau seandainya kita sakit atau sesuai apa yang diasuransikan, kita dapat uang. Kalau seandainya nggak sakit-sakit, ya udah berarti dia rugi. Berarti ada unsur judinya di situ, ada unsur gamblingnya. Itu tidak dibolehkan. Dan kalau asuransi konvensional, uang yang kita bayarkan kepada perusahaan asuransi itu menjadi milik si perusahaan. Menjadi milik dia. Berapa besar keuntungannya tergantung.
seberapa besar orang yang bayar premi dan seberapa banyak orang yang sakit. Kalau semakin banyak yang sakit berarti rugi dia. Kalau banyak yang bayar tapi nggak sakit-sakit, dia untung. Begitu sebaliknya, ada unsur gamblingnya nggak boleh. Jadi apa solusinya? Asuransi syariah solusinya adalah si perusahaan hanya boleh mengambil upah mengolah uang tadi. Misalnya anggaplah ada 10 orang bayar premi tiap bulan 100.000, 100.000, 100.000. Mereka akadnya itu bukan memberikan uang kepada perusahaan menjadi milik perusahaan, tetapi mereka seperti bertabarruk. Bertabarruk ini akadnya namanya akad tabarruk. Seperti sukarela, seperti bersedekah lah. Aku sedekah 100.000 tiap bulan. 100.000-nya ini aku sedekahkan untuk 10 orang di antara kami, siapapun yang sakit maka dia untuk perobatan dia. Terus misalnya saya lah, anggap yang nampung uang 100.000 dari 10 orang. Uang yang saya terima ini bukan jadi milik saya, tetap milik mereka. Terus saya dapat apa? Ya saya boleh ngambil upah. Upah karena sudah mengamankan uang mereka. Upah catatnya, upah ngutipnya, boleh saya ambil. Ngambil ujroh, ngambil upah karena sudah mengolah harta. Beginilah asuransi syariah. Jadi orang bayar premi ke perusahaan asuransi syariah, uang itu bukan jadi milik perusahaan. Terus perusahaan dapat apa? Boleh mengambil upah karena sudah mengolah harta mereka. Nanti kalau ada yang sakit, berikan kepada dia. Akad seperti ini sering terjadi pada zaman Nabi ketika ada beberapa suku itu, ketika mereka pergi musafir, safar. Ya udah masing-masing dari mereka mengeluarkan makan. Aku mengeluarkan ini, aku mengeluarkan ini, aku mengeluarkan ini. Ya udah dikumpulkan, nanti makannya rame-rame. Ada yang mengeluarkannya dikit, makannya banyak. Ada yang mengeluarkan banyak, makannya dikit. Akad mereka sejak awal saling tolong menolong, bukan menjadi hak milik. Makanya dari akad seperti ini menjadi solusi asuransi syariah. Bayarnya sama, tapi kok enak kali dia sakit bolak-balik. Ya udah dibolehkan. Seperti yang kita pelaksanakan biasa kalau di Medan uang STM. Dikumpulkan uang STM per kepala sekian. Nanti kalau ada yang meninggal atau ada yang sakit, ada yang begini, uang kuburannya dapat sekian. Tapi uang STM itu bukan menjadi milik pengurus STM, dia cuma ngolah. Kalau mau ngambil upah silahkan, sesuai yang disepakati, atau ngambil ujroh mithil, ujroh upah yang layak, yang memang standar untuk pekerjaan yang dia lakukan. Untuk BPJS, saya wallahu alam, setahu saya kalau BPJS belum saya baca langsung, saya dengar itu ada fatwanya dibolehkan. Mungkin ngambil yang kedua ini, karena kan BPJS juga diurus oleh pemerintah. Pemerintah nggak ngambil untung dari situ. Yang ada bahkan laporannya selalu BPJS rugi, rugi, dan rugi. Karena banyak orang bahkan nggak mau bayar BPJS, begitu sakit baru ngurus. Begitu dia sehat nggak bayar lagi. Jadi asuransi kalau yang konvensional tidak boleh. Karena kalau konvensional, premi yang kita bayarkan menjadi milik perusahaan. Sementara kalau asuransi syariah, premi yang kita bayarkan bukan menjadi milik perusahaan. Dia hanya mengelola harta tersebut. Wallahu a'lam. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Tanah garapan yang pertama dalam fikih ada, ini di bab sebelumnya ada ihyaul mawad, menghidupkan lahan mati. Kalau secara hukumnya man ahyal ardha fahuwalah, siapa menghidupkan tanah yang mati, lahan mati, maka itu milik dia. Kalau memang nggak ada yang punya, kayak orang-orang tua kita dulu, siapa yang buka lahan maka itu jadi milik dia. Tapi kalau zaman sekarang, setiap jengkal tanah itu udah ada pemiliknya. Kalau nggak milik perseorangan, menjadi milik negara. Udah nggak bisa lagi. Jadi kalau tanah garapan, rata-rata mungkin tanah PTPN dulu, tanah HGU,
Kayak di daerah Temuk banyak tuh. Tanah PTPN. HGU-nya habis, nggak dilanjutkan oleh PTPN, mulailah masuk masyarakat. Ya, ini termasuk dalam bab ghasab, mengambil sesuatu yang bukan hak miliknya. Apa hukumnya? Haram. Nah, tanah ulayat, kalau tanah ulayat itu kan memang tanah adat. Dan itu memang milik mereka karena mereka yang buka. Atau nenek moyang dia yang buka. Dan mereka udah sepakat dari dulu ini nggak jadi milik pribadi, tapi jadi milik kita bersama. Nah, itu jadi hak mereka. Namanya mereka yang buka. Dari dulu memang jadi milik atau mereka dan bisa disepakati. Tapi kalau tanah garapan yang di sekitar kita ini, itu nggak boleh. Dan saya juga heran kok banyak bangun masjid udah. Saya kebetulan tinggal di Datuk Kabu, Pasar 3 Tembung tuh, sebelah kiri tanah masyarakat, sebelah kanan itulah tanah garapan semua. Pas saya pindah dulu pertama kali itu, nggak berani orang bangun rumah beton lah situ. Paling rumah tepas, kayu, atau setengah beton, setengah lagi kayu. Begitu saya balik dari Mesir, mak udah cantik-cantik rumah, pikir. Ada pula masjid besar, pesantren udah banyak. Terus saya juga pernah ngajar di salah satu pesantren yang ada di Tanah Garapan. Saya tanya sama guru saya, Ustaz, kayak mana saya hukum sholat di masjid pesantrennya tuh? Sementara tertulis di fikih, ada sholat yang hukumnya sah tapi haram. Adalah as-sholatu fi ardin maghsubah, sholat di atas tanah rampasan. Sholat di atas tanah orang lain tapi nggak seizin orang tersebut. Sholatnya sah tapi haram. Pas saya tanya, kok udah tahu hukumnya? Keluar saya dari pesantren tuh. Nah, seperti kita sholat, air wudhunya nyuri air orang lain. Kita sholat, bajunya baju curian dari orang lain. Kita pakai baju orang tanpa izin. Sholatnya sah, tapi dapat dosa. Nah, itu memang tanah masyarakat. Bahkan saya pernah dengar Pak Mahfud MD di TV One bahas di Sumatera Utara tuh banyak harta negara yang dia dirampas oleh masyarakat gitu. Tapi nggak tahu tindak lanjut sampai sekarang. Jadi secara hukum fikih haram. Dan kawan saya pernah ada beli tanah situ, dia nggak paham masalah tanah garapan. Saya bilang sama dia, oh dijualin langsung rumahnya, nggak jadi. Dan rata-rata tanah garapan itu kalau ada beli harus ditempati, karena kalau nggak ditempati dijual lagi sama preman situ, dijual sama orang lain, karena timpa lagi suratnya. Nah itu wallahu a'lam bishawab. Oke, ini saya termasuk yang heran. Tanah garapan bahkan ada itu tertulis itu. Tanah ini diwakafkan milik wakaf muslimin. Kayak mana hukum wakafnya nih? Salah satu syarat wakaf adalah benda yang diwakafkan milik sempurna si pewakif. Ini bukan milik dia, cemana dia mau wakafkannya? Sedangkan wakaf tanah ulayat saja jadi tesis kawan saya. Tanah ulayat itu kan yang milik bukan perorangan. Kayak mana sistem wakafnya? Jadi tesis dia bisa dipermasalahkan lah ibaratnya secara legalitas dari agama dan hukum positifnya. Apalagi jelas itu bukan milik dia, memang tanah negara. Kalau diwakafkan, wakafnya nggak sah. Karena bukan milik dia. Dia nggak berhak mewakafkan sesuatu yang bukan milik dia. Walaupun itu bukan milik pribadi, tapi milik negara. Yang salah sebenarnya negara kita malah membiarkan. Lama-lama mungkin banyak, nanti demo. Nah, pas digusur rame-rame. Dan kalau ternyata pemerintah melepaskan, baik dengan ganti rugi atau enggak, ya rezeki mereka. Tapi pokoknya proses sekarang ini itu haram. Kedepannya kita nggak tahu. Kalau memang pemerintah sudah mengizinkan, ini menjadi halal sama mereka. Tapi selagi belum diizinkan, ya haram hukumnya. Oke, yang sudah dimakamkan di situ. Kalau memang toh pemerintah ingin mengambil tanahnya dan memang disuruh bongkar, ya bongkar mau nggak mau. Tapi kalau sudah dikuburkan dan pemerintah tidak menuntut, ya biarkan di situ dulu, Pak. Karena nanti kalau mencari kuburan lagi, apalagi di Medan ini payah kali. Makin ke kota, makin mahal, makin padat kuburan. Karena mudaratnya menurut saya lebih besar daripada maslahatnya kalau yang sudah dikuburkan itu dibongkar lagi. Baik, daerah Halat dekat sekolah saya itu, itu udah padat kali itu. Mau ziarah wajib melangkahi dan memijak kuburan lain.
Nah, bahkan belum ada setahun udah kena timpah lagi, kena timpah lagi, kena timpah lagi. Wallahu a'lam. Mungkin ada terakhir. Ya, Pak. Masalah halal dan haram, yaitu kan kalau anjing, babi, kemudian juga minuman keras, ini kan memang dibeli haram, dimakan haram, dipegang juga haram. Kalau yang baru-baru ini kan ada fatwa Majelis Ulama yang menyatakan benda-benda tertentu yang sebetulnya pada Islam ini halal itu diharamkan karena ada kaitan dengan masalah Yahudi. Itu bagaimana? Apakah itu hanya haram untuk dibeli, tapi dimakan boleh? Kalau misalnya kemudian perang itu bagaimana? Oke, baik. Mana lebih baik ngambil atau meninggalkan? Afdolnya dia ngambil. Kalau dia percaya, hukumnya tadi kan tergantung diri dia. Nah, kalau dia yakin diri dia itu amanah, mampu menjaga barang tersebut, lebih afdolnya diambil. Apalagi sampai muncul, ini kalau aku ambil, diambil orang ini bakal hilang juga. Udah, wajib bahkan sampai kita ambil. Nah, wajib, kalau ditinggalkannya berdosa dia sampai saat itu. Kecuali dia memang nggak yakin, aku pun lagi butuh uang, nanti tersilap pula aku. Nah, tinggalkan aja. Nah, tadi tergantung keadaan dia. Kalau dia normal, yakin dia dan akan amanah menjaga barang tersebut, afdolnya dia ambil. Karena dalam bab luqatah ini bukan masalah untung rugi, tapi dalam masalah amanah, menjaga barang orang lain. Kadang kan orang yang masalah untung rugi, aku tadi nampak HP, di mana itu? Di halaman masjid. Ku ambil, nggak ku ambil. Bodoh kali kau, kata kawannya. Nah, bodoh karena nggak untung. Ku ambil, ya ku ambil. Dah kau jual, oh mantap tuh katanya. Bagi dua lah kita katanya. Nah, jadi bukan terkait masalah untung rugi, tapi terkait menjaga harta. Salah satu maqasidus syariah, tujuan dari syariat Islam adalah menjaga harta. Dan terkait halal dan haram. Ya, halal haram itu bisa karena sebabnya. Bisa karena zatnya. Ya, masalah babi, anjing itu memang zatnya haram. Bisa haram itu karena faktor-faktor yang lain. Nah, ada label fatwa, ada label MUI-nya situ, halal, tapi mendapatkannya dengan cara mencuri, ya jadi haram. Walaupun besar kali labelnya, penuh, kalah besar mereknya daripada label halalnya, jadi haram. Bisa juga karena faktor yang lain. Di fikih juga dalam bab jual beli, ketika di awal kemarin tuh ada jual beli yang diharamkan, yaitu menjual senjata kepada kafir harbi. Atau kita jual kelewang, kita tahu dia ini tukang mabuk, tukang begal, haram kita jual sama dia. Kita melakukan transaksinya itu adalah haram. Dan fatwa MUI, produk-produk halal itu haram membelinya. Kenapa? Karena dengan kita membeli, untung si perusahaan, dan perusahaan itu adalah mensupport kafir harbi. Jadi kita haram membeli dari dia agar dia menghentikan bantuan dia kepada orang yang menzolimi, memerangi, membunuh saudara-saudara kita. Adapun kalau udah ada di rumah kita, mau kita kemanakan? Kalau bisa kita jual lagi atau kita balikkan ke toko, kita retur lagi, kalau bisa baik. Udah dibelinya ada di rumahnya. Dibiarkan membusuk malah menyanyikan harta. Tapi kalau sudah telanjur dibeli, itu bukan berarti harus kita buang. Kalau masalah perasaan dia betul-betul nggak mau kali aku kalau minum ini serasa minum darah, ya kasih ke orang lain. Nah, tapi kalau sudah terlanjur beli, boleh dia haram. Boleh dia mengkonsumsinya. Fatwanya ini terkait bertransaksi dengan mereka. Karena menjadi sebab haramnya adalah dengan kita membeli barang dari dia, dia mendapat keuntungan. Keuntungan itu diberikan kepada orang yang membunuh saudara-saudara kita. Itu Allahu a'lam. Mungkin kita akhiri dengan doa.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masyaikhina wa li asatidatina wa liman ahabbana wa liman ahsana ilaina wa liman awsana bid-du'a wa li jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'lana bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم انصر الإخوان المستضعفين المجاهدين في فلسطين يا الله انصرهم نصرا مبينا وافتح عليهم يا رب العالمين. اللهم أطعمهم فإنهم جياع وأمنهم يا ربنا فإنهم خائفون مظلومون يا رب العالمين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من دنس المحتلين الغاصبين وحرره يا ربنا من رجسهم ورد كيدهم إلى نحورهم وارزقنا صلاة فيه قبل الممات. اللهم كما جمعتنا في هذا المجلس المبارك فاجمعنا يا ربنا في جنتك الفردوس الأعلى مع حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.